Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Andi Prandinata. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik menjawab soal SKD, soal kompetensi dasar dalam ujian CPNS nanti. Nah, yang harus kalian ketahui adalah dalam soal SKD itu terdapat 3 materi soal. Yang pertama, urutan pertama adalah soal TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Yang kedua soal TIU, yang ketiga soal TKP, tes karakter pribadi. Nah, dalam soal SKD itu terdapat 100 soal dan hanya waktu 90 menit saja yang harus kalian kerjakan dengan cepat, benar, dan tepat. Baiklah, kali ini saya akan memberikan kepada kalian bagaimana cara kita bisa mengerjakan dengan cepat ketiga soal tersebut. Yang pertama, dari urutan 3 soal tadi, yaitu soal TWK, soal TIU, dan soal TKP, yang harus kalian kerja duluan, yang harus kalian kerja terlebih dahulu adalah soal TKP. Mengapa soal TKP? Karena soal TKP ini soal yang tergolong mudah, tidak perlu rumus untuk mengerjakannya. Kita hanya memahami soal saja, karena soal TKP adalah soal yang berbasis mengenai kepribadian atau karakter pribadi saja. Jadi tidak perlu rumus dalamnya. Kerjakanlah dengan cepat dan benar. Ingat, jawaban dalam mengisi soal TKP ini harus jawaban yang bijaksana, bijaksana yang terbaik. Jangan menjawab dengan jawaban yang egois, yang bersifat pribadi, yang bersifat memuji-muji, yang berlebihan. Itu jawaban yang terlalu egois dan tidak bijaksana. Jadi pilih jawaban yang bijaksana dan terbaik. Mengapa kita memilih TKP terlebih dahulu? Karena di TKP ini seperti saya jelaskan sebelumnya, soal yang bersifat karakter pribadi, itu ketika kita pertama kali membuka soal, pikiran kita kan masih fresh, masih segar, dan belum terjejali dengan soal-soal yang memakan banyak otak, arti banyak tekanan otak, dan memakan banyak waktu. Nah, kita bisa membacanya dengan cepat, bisa mengisinya juga dengan tepat. Jadi waktu kita itu banyak untuk soal-soal setelahnya, seperti soal TWK dan soal TIU. Perlu kalian ketahui, dalam mengerjakan soal, maksimal waktu dalam satu soal itu 54 detik, itu maksimalnya. Dan sedapat mungkin hendaklah kalian mengerjakan soal dalam satu soal itu 30 detik. Jadi gunakan kecepatan membaca yang baik, Jangan sia-siakan waktu dengan membaca berulang-ulang, dan itu akan menghabiskan waktu kalian, menyia-nyiakan waktu kalian untuk mengerjakan soal selanjutnya, sehingga banyak kejadian orang yang jawabannya itu sedikit sekali skornya karena dia terfokus pada satu soal dan sibuk mengulanginya. Oke, ini trik menjawab soal TKP. Jangan terlalu lama ketika membaca dan jangan terlalu berulang-ulang. Jadi baca cepat dan langsung jawab dengan tepat. Ingat, kata kuncinya adalah bijaksana dan terbaik, yaitu soal TKP. Ya, kita mengetahui sendiri bahwasanya karakter pribadi itu kan kita bisa nilai bagaimana kepribadian kita di saat kita bekerja. Misalnya contoh, ketika kita melamar satu pekerjaan, kita digaji dengan gaji rendah. Bagaimana sikap kita dalam perusahaan tersebut? Nah, seperti itu contohnya. Nanti ada pilihan, apakah kita meminta atasan untuk menaiki gaji kita, atau kita memberikan kinerja kita yang terbaik. Jadi, pilihlah jawaban yang terbijaksana dan terbaik. Itu trik menjawab soal TKP. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana trik menjawab soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Mengapa saya buat soal TWK ini, trik menjawab soal TWK ini menjadi urutan kedua setelah TKP? Karena soal TWK ini soalnya hanya bersifat hafalan dan pemahaman kita saja, tidak ada rumus-rumus di dalamnya, karena dia merupakan tes wawasan kebangsaan. Dan tentunya yang paling banyak itu kita bacanya di buku PKN atau buku-buku sejarah seperti lainnya. Nah, setelah soal TKP dilalui tadi, maka langsung lompat ke soal nomor 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, soal nomor 1 itu adalah soal TWK.
Di soal TWK inilah kalian pasti menemukan soal yang kriterianya jawabannya banyak yang kita ragu-ragu menjawabnya. Maka dari itu, baca dengan cepat. Kalau tidak tahu, lompati saja, kosongkan saja. Jangan terfokus pada soal yang sulit tersebut. Jika ada soal yang kalian tidak tahu jawabannya, tetapi kalian punya feeling, ya, punya rasa jawabannya kemungkinan misalnya A gitu, maka jawab saja, tapi jangan lupa ditulis di kertas yang kosong sebagai penanda dan tulis juga nomornya, nomor berapa. Lalu jika ada soal yang membuat kalian bingung gitu, karena ada dua jawaban yang kalian merasa benar, maka tulis jawaban ragu-ragu di kertas kosong. Tulis jawaban ragu-ragu di kertas kosong tersebut, ya. Jadi jangan karena keraguan tersebut kalian mengulangi membacanya sehingga waktu itu habis sia-sia. Pahami saja, baca cepat, pahami. Jika kalian jawabannya merasa benar, langsung jawab, lalu beralih ke nomor selanjutnya. Oke? Nah, perlu kalian pahami adalah dan pelajari dalam soal TWK. Soal TWK ini meliputi yang pertama soal Pancasila. Untuk materi-materi Pancasila coba baca lewat Google. Ini misalnya kalau kalian tidak punya buku ya, baca lewat Google atau beli bukunya juga bisa. Buku soal-soal SKD yang dalamnya juga memuat TKP dan TIU. Tidak ada ruginya karena nanti selain ada contoh soal juga ada pembahasan di dalamnya. Kalau menurut saya pribadi, materi soal Pancasila ini memang materi yang paling sulit, ya. Kenapa? Kadang pertanyaannya itu tidak ada dalam materi-materi buku maupun Google seperti kristalisasi, falsafah, ya, atau pertanyaan lainnya. Nah, itu materi pertama dalam soal TWK Pancasila yang harus kalian pelajari. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Materi ini ya, tinggal baca saja di Google. Kita baca sebanyak-banyak mungkin tentang undang-undang tersebut, pahami, lalu hafalkan. Memang agak sulit untuk kita terapkan ketika kita belajar tentang undang-undang ini, tapi kalian harus tetap belajar. Materi terpenting, ya. Kenapa materi terpenting? Karena di dalamnya bisa memuat tentang tata negara, walaupun terkadang ya dalam soal TWK ini hanya 1 atau 2 pasal saja yang keluar. Memang agak sedikit mengecewakan, kita udah hafal banyak-banyak pasal ya, tetapi hanya 1 atau 2 soal tentang pasal yang keluar. Tapi wajib kalian pelajari karena kemungkinan bisa saja kalian mendapat soal tersebut. Karena dalam sistem soal SKD itu setiap komputer itu akan diacak-acak soalnya. Yang ketiga, materi dalam soal TWK inilah Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengetahui tentang Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita hanya membacanya saja, pahami saja, tidak perlu menghafalnya. Yang perlu kalian hafalkan itu adalah materi tentang Pancasila dan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini ya sifatnya seperti bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita saling membantu, bergotong royong, saling menghormati satu sama lain, ya. Tidak membedakan suku A, suku B, tidak mencela agama ini, agama itu. Dan itu materi Bhinneka Tunggal Ika dan harus kita pahami saja. Karena ini materi yang termudah di dalam soal TWK. Nah, yang keempat dalam soal TWK yang harus kalian pelajari adalah tentang NKRI. Nah, ini penting. Dalam NKRI itu meliputi pertama, sistem tata negara Indonesia. Yang kedua, sejarah perjuangan bangsa. Ya, dalam NKRI ini penting. Yang ketiga, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global. Dan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan ini yang keempat ini kemungkinan banyak yang keluar itu adalah tentang bagaimana penggunaan bahasa yang benar-benar seperti dalam penulisan nama tempat, penulisan referensi buku ya, referensi bagaimana nama tempat, cetak bukunya, tahunnya, titik komanya, itu perlu kalian pelajari karena ini sering keluar di soal TWK. Oke, semua materi ini kalian bisa cari di Google dan pelajari ya. Kalau materi yang keempat ini kalian hanya perlu memahami dan banyak membaca saja.
Tapi kalau yang kedua tadi seperti Pancasila dan undang-undang, itu kalian harus hafal dan harus kalian pahami. Wajib hafal. Itulah bagaimana trik menjawab soal TWK. Dan sekali lagi, usahakan soal TWK merupakan soal urutan kedua untuk kalian kerjakan setelah TKP. Oke. Kalian tentu masih ingat bahwa soal TWK ini dalam SKD itu urutan pertama. Dan TKP urutan ketiga, TIU urutan kedua. Tetapi untuk menghemat waktu, kalian harus jawab soal TKP terlebih dahulu dan TWK dalam urutan kedua. Nah, itulah triknya ketika kita menjawab soal SKD dalam ujian CPNS nanti. Yang ketiga, bagaimana trik menjawab soal TIU. Pengerjaan soal TIU menjadi yang terakhir. Mengapa saya beri sharing kepada kalian bahwasanya soal TIU itu menjadi soal terakhir dalam mengerjakan soal SKD, karena nanti setiap soal yang panjang, ya, kalimatnya lebar-lebar, kalimatnya panjang-panjang, dan menuntut banyak sekali pemikiran untuk menjawabnya. Sekali lagi, lompati saja. Jadi apabila kalian menemukan soal yang panjang dalam soal TIU atau soal hitungan-hitungan yang sulit, lompati saja jika itu kalian tidak bisa menjawabnya. Karena jangan sampai di soal tersebut menghabiskan banyak waktu kalian gitu. Jadi kerjakanlah semaksimal mungkin, cari soal termudah dalam soal TIU. Sehingga nanti akan ada sisa-sisa waktu untuk kita kerjakan kembali di soal-soal TKP maupun TWK yang masih kosong. Jadi triknya adalah kalian tulis, nanti kan dibagi pensil sama kertas kosong oleh panitia. Kalian tulis nomor yang kalian belum jawab, ya. Disitulah nanti kalian akan tinggal langsung cek di nomor tersebut jawaban apa yang kalian ragu. Jadi tidak banyak menghabiskan waktu di satu soal saja. Maka dari itu segeralah, ya, setelah soal termudah TIU kalian kerjakan, langsung kembali soal TKP tadi atau TWK untuk menuntaskan bagaimanapun jawabannya tetap harus dijawab. Jangan sampai kosong. Ya, kalau apalagi soal TKP jangan sampai kosong, karena TKP itu nilainya tetap ada. Hanya TKP ya memiliki nilai. Kalau jawaban, karena nilainya 1 sampai 5. Kalau nilai TWK itu 0, kalau benar 5. Sama dengan TIU, nilainya juga benarnya 5, kalau salahnya 0. Nah, jadi harus kalian pahami dan harus kalian teliti dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, hal yang harus kalian pelajari dalam soal TIU, yang pertama itu tentang pengetahuan dan wawasan umum. Jadi ada tentang pengetahuan dan wawasan umum itu di soal TIU. Yang kedua, itu tentang sinonim, persamaan kata. Jadi sinonim, persamaan kata. Yang ketiga, itu antonim, tes antonim atau lawan kata. Dan ini juga kita sudah ketahui bagaimana cara memahami lawan kata tersebut. Tinggi, rendah, putih, hitam. Misalnya seperti itu. Yang keempat, tes pedanan hubungan kata. Oke, kalian harus pelajari tentang tes pedanan hubungan kata. Tes yang kelima itu tes mengelompokkan kata. Nah, dalam buku-buku dan soal-soal CPNS kalian akan menemukan tentang pengelompokan kata. Di situ harus kalian pahami dan harus sering diulang-ulang, karena TIU ini perlu dikerjakan secara berulang-ulang, perlu dilatih secara berulang-ulang, tidak hanya membaca dan memahami karena sulit. Maka dari itu kalian harus tetap fokus. Latihan pertama di rumah yaitu adalah dengan melatih TIU terlebih dahulu. Setelah melatih TIU, selesai memahami TIU, maka latihlah TWK, kemudian baru TKP. Yang keenam, itu kita menghadapi tes aritmatika. Yang ketujuh, tentang seri angka. Yang kedelapan, itu tes seri huruf. Nah, selain angka juga ada seri huruf yang harus kalian pelajari. Yang kesembilan tentang logika angka. Dan ini penting sekali kalian pelajari dan selalu diulang-ulang. Yang kesepuluh tentang tes angka dalam cerita. Nah, jadi harus sambil baca, sambil teliti dalam mengerjakan tersebut. Yang kesebelah tes analisa pernyataan. Yang kedua-belas tes kesimpulan silogisme. Nah, ini kalian pahami saja, cari di Google bagaimana memahami tentang tes kesimpulan silogisme. Yang ke-13, tes logika cerita. Nah, jadi ke-13
materi ini terdapat dalam soal TIU. Ingat, saya ulangi lagi, yang harus kalian pelajari di rumah terlebih dahulu adalah soal-soal TIU. Kalian harus ulangi, kalian harus pahami, dan kalian harus kerjakan secara berulang-ulang. Jangan beralih ke soal TWK kalau ada soal TIU yang belum kalian paham. Setelah kalian paham mengerjakan soal TIU dan kalian benar-benar, oh kayaknya soal TIU udah oke nih dalam otak gitu. Udah masuk semua pemahamannya ke dalam otak kalian. Dan selanjutnya adalah kalian melatih mengerjakan soal TWK di rumah. Belajar berbanyak membaca, menghafal undang-undang dan pahami Pancasila. Yang terakhir kalian pelajari di rumah adalah TKP, tes karakter pribadi. Karena ini sifatnya pribadi, jadi maka pelajari atau melatihnya hanya cukup di akhir. Beda kita mengerjakan nanti saat ujian. Kalau mengerjakan saat ujian nanti, yang harus kita kerjakan yang pertama adalah TKP, yang kedua TWK, yang ketiga TIU. Nah, kata kuncinya adalah tinggalkan soal yang kalian ragu dan catat nomor soalnya. Lompati ke soal selanjutnya. Ketika ada sisa waktu, maka beralih ke soal yang kalian ragu tadi, kemudian kerjakan semaksimal mungkin kalau dapat diisi semua dan jangan ada satu soal pun yang tertinggal. Demikian saja trik dan tips cepat menjawab soal SKD dalam ujian CPNS nanti. Semoga kalian lulus dalam ujian SKD dan masuk ke tahap SKB nanti ya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Jadi selamat belajar dan teruslah semangat dalam belajar. Jangan menunda-nunda waktu. Mulai dari sekarang kalian belajar dan fokus kepada ketiga soal tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian berhasil. Assalamualaikum.